warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Novial Mardatillah, NIM 2008041, jurusan Teknik Pertambangan UNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Salvianingsih. Saya berasal dari program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dengan NIM 200260098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rinaldi, NIM 2008444, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Pradinata, NIM 200800046. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang menentang hukum, penyimpangan atau tidak kesesuaian dengan apa yang dilakukan di tengah masyarakat. Jadi, peraturan atau hukum yang dibentuk baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Pelanggaran hukum artinya seseorang tersebut melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam hukum. Padahal, hukum dibentuk agar tidak terjadi keributan dan masyarakat dapat hidup tertib. Pelanggaran hukum biasanya terjadi karena yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Kedua, kurangnya kesadaran diri untuk mentaati hukum yang ada. Yang ketiga, mencari keuntungan sendiri secara praktis namun tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, marilah kita menaati hukum yang berlaku. Karena kalau kita tidak menaati hukum, kita akan merugikan orang lain atau mungkin kita akan merugikan negara kita sendiri. Salah satu contoh pelanggaran hukum yang kami ambil dari kelompok I adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan kehidupan bermasyarakat menjadi tidak nyaman. Dan ada juga pasal yang mengatur, yaitu Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Yang pertama, bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Yang kedua, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode yang teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga yaitu bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara kompetensif dari hulu ke hilir agar memberikan ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman lingkungan serta mengubah dampak perilaku masyarakat. Yang keempat, bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah tidak bermasalah lagi secara profesional, efektif, dan efisien. Pelanggaran hukum membuang sampah sembarangan. Berikut Pasal 6 Tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tentang Pengolahan Sampah terdiri atas A. Menumbuh, kembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. B. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. C. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. D. Melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah. E. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. F. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dengan melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Sikap yang harus dilakukan masyarakat terhadap membuang sampah sembarangan. Yang pertama, masyarakat sekitar harus membuat aturan sesuai yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, apabila masih ada yang melanggar, membuat peringatan kepada orang tersebut. Yang ketiga, bahkan bisa sampai didenda. Sekian, terima kasih.